Dua pria ini dipenjara bertahun-tahun atas kasus penghilangan nyawa yang nggak pernah mereka lakukan. Mereka dipaksa mengaku, disiksa, dan dicap sebagai kriminal. Sampai satu hari, seorang narapidana tiba-tiba mengaku bahwa dialah pelaku sebenarnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, aktifkan juga loncengnya, biar nggak ketinggalan kisah-kisah kelam berikutnya. Sekarang, duduk nyaman, kita mulai ceritanya. Pada tahun 1970-an, Sengkon dan Karta dikenal sebagai dua pria sederhana yang tinggal di desa Bojongsari, Bekasi. Mereka hidup seperti warga pada umumnya. Sengkon bekerja sebagai petani, sementara Karta mencari nafkah dengan pekerjaan serabutan untuk menghidupi keluarganya. Kehidupan mereka memang jauh dari kata berkecukupan, tetapi keduanya dikenal dekat oleh warga sekitar dan gak pernah terlibat masalah besar. Hari-hari mereka dihabiskan untuk bekerja sejak pagi hingga sore, lalu kembali ke rumah untuk berkumpul bersama keluarga. Nggak ada yang aneh dari kehidupan mereka, tetapi siapa sangka bahwa nama Sengkon dan Karta akan dikenal di seluruh Indonesia. Bukan karena prestasi atau keberhasilan, melainkan karena sebuah tuduhan yang menghancurkan hidup mereka. Pada satu malam di tahun 1974, suasana kampung yang biasanya tenang tiba-tiba berubah menjadi kepanikan. Pasangan suami istri, Sulaiman dan Siti Haya, menjadi korban perampokan dan dihabisi dengan brutal di rumah mereka sendiri. Rumah itu terlihat berantakan, sementara keduanya ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Kabar kejadian itu dengan cepat menyebar ke seluruh kampung. Warga yang biasanya beraktivitas seperti biasa mulai merasa takut untuk keluar rumah pada malam hari. Pembicaraan kasus ini pun terdengar di mana-mana. Semua orang penasaran siapa pelaku sebenarnya, karena kejadian itu dianggap sangat brutal untuk ukuran kampung kecil saat itu. Polisi mulai melakukan penyelidikan besar-besaran. Mereka mendatangi rumah warga, meminta keterangan hingga mencari siapa saja yang mungkin mengetahui kondisi rumah korban sebelum kejadian naas itu terjadi. Hari demi hari berlalu, tetapi pelaku masih belum ditemukan. Tekanan terhadap kepolisian perlahan semakin besar. Warga mulai resah, sementara keluarga korban terus menuntut agar pelaku segera ditangkap. Di tengah situasi itulah, nama Sengkon dan Karta mulai muncul dalam penyelidikan. Keduanya hanyalah warga biasa yang tinggal nggak jauh dari lokasi kejadian. Tetapi entah bagaimana, polisi mulai mencurigai bahwa mereka mengetahui sesuatu tentang kasus itu. Awalnya Sengkon dan Karta nggak terlalu memikirkan hal itu. Mereka merasa nggak pernah melakukan apapun dan mengira semua hanya sebatas pemeriksaan biasa. Tetapi tanpa mereka sadari, kecurigaan polisi mulai mengarah sepenuhnya kepada mereka. Hingga satu hari, keduanya dibawa untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sejak saat itulah, hidup Sengkon dan Karta berubah menjadi mimpi buruk yang nggak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Saat pemeriksaan, Sengkon dan Karta masih berpikir bahwa semuanya akan segera selesai setelah mereka menjelaskan bahwa mereka nggak terlibat dalam kasus perampokan itu. Tetapi kenyataannya jauh berbeda. Pemeriksaan yang awalnya terlihat biasa, perlahan berubah menjadi tekanan yang semakin keras. Polisi terus meminta keduanya mengakui bahwa merekalah pelakunya. Meskipun baik barang bukti maupun saksi, ataupun pemeriksaan di TKP, nggak ada yang menunjukkan keterlibatan Sengkon dan Karta atas kematian Sulaiman dan istrinya. Sengkon dan Karta berulang kali membantah. Mereka terus mengatakan bahwa mereka nggak tahu apa-apa tentang kejadian itu. Tetapi penolakan itu justru membuat tekanan terhadap mereka semakin besar. Mereka dipukul, ditekan, dan dipaksa mengaku atas sesuatu yang sebenarnya nggak pernah mereka lakukan. Hari demi hari, pemeriksaan itu semakin menjadi mimpi buruk bagi Sengkon dan Karta. Mereka mulai kelelahan, ketakutan, dan nggak tahu lagi harus bagaimana untuk membuktikan bahwa mereka nggak bersalah. Di sisi lain, warga kampung perlahan mulai percaya bahwa keduanya memang pelaku sebenarnya. Nama Sengkon dan Karta mulai dibicarakan di mana-mana sebagai kriminal sadis yang telah menghabisi nyawa Sulaiman dan istrinya. Tekanan bukan hanya datang dari polisi, tetapi juga dari rasa takut bahwa nggak ada lagi yang akan percaya pada mereka. Hingga pada akhirnya, setelah terus mengalami tekanan dan kekerasan, keduanya mulai menyerah. Dalam kondisi tertekan, Sengkon dan Karta memberikan pengakuan bahwa merekalah pelaku yang melakukan aksi keji itu dan menandatangani BAP yang disodorkan pihak penyidik. Pengakuan itulah yang kemudian dijadikan dasar utama oleh polisi untuk menetapkan mereka sebagai tersangka.
Bagi polisi saat itu, kasus brutal yang sempat menggemparkan kampung akhirnya dianggap selesai. Pelaku ditemukan, tetapi nggak ada yang menyadari bahwa pengakuan itu sebenarnya lahir dari rasa takut dan tekanan yang luar biasa. Di ruang sidang, Sengkon dan Karta harus menghadapi kenyataan bahwa hidup mereka kini sepenuhnya berubah. Dua pria yang sebelumnya hanya menjalani hidup sederhana sebagai rakyat biasa, kini duduk sebagai terdakwa atas kasus perampokan dan penghilangan nyawa brutal. Selama persidangan berlangsung, pengakuan yang mereka berikan saat pemeriksaan menjadi salah satu bukti yang memberatkan mereka. Padahal keduanya sebenarnya telah mencoba menjelaskan bahwa pengakuan itu diberikan karena tekanan dan kekerasan selama interogasi. Tetapi pada masa itu, suara mereka nggak didengar. Hakim lebih mempercayai laporan polisi daripada bantahan yang diberikan Sengkon dan Karta, tanpa mempertimbangkan lebih dalam fakta yang ada atau kondisi pengakuan yang didapatkan. Sengkon dan Karta hanyalah warga biasa yang nggak memiliki uang, kekuasaan, ataupun kemampuan untuk melawan sistem hukum yang saat itu sudah lebih dulu menganggap mereka bersalah. Sidang demi sidang terus berjalan. Sementara itu, nama keduanya semakin dikenal sebagai kriminal sadis yang telah merenggut nyawa sepasang suami istri. Bagi keluarga Sengkon dan Karta, situasi itu menjadi pukulan besar. Mereka bukan hanya kehilangan tulang punggung keluarga, tetapi juga harus hidup dengan stigma keluarga kriminal. Nggak sedikit orang yang mulai menjauh dari mereka. Bahkan sebagian warga memandang keluarga Sengkon dan Karta dengan rasa takut dan curiga. Hingga akhirnya, keputusan sidang pun dijatuhkan. Tepatnya pada Oktober tahun 1977, Sengkon dan Karta dinyatakan bersalah. Sengkon dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, sementara Karta mendapat hukuman 7 tahun penjara. Keputusan ini kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat, walaupun banyak kejanggalan besar di dalam penyidikan kasus itu. Saat vonis itu dibacakan, hidup mereka seolah runtuh sepenuhnya. Dari dua pria yang sebelumnya hidup tenang di kampung, tiba-tiba harus menjalani hari-hari di balik jeruji besi sebagai kriminal yang dibenci banyak orang. Selama mereka di penjara, menurut dugaan, mereka dipukuli oleh aparat selama proses penahanan. Kondisi yang mereka alami di penjara bukan hanya soal hukuman fisik, tetapi juga kesehatan yang semakin memburuk. Sengkon yang awalnya sehat terserang penyakit TBC di lapas Cipinang. Itulah yang kemudian memperburuk kondisi kesehatannya. Waktu terus berjalan dan mereka mulai kehilangan harapan bahwa suatu hari nanti mereka bisa membuktikan diri nggak bersalah. Hingga pada satu waktu, seorang narapidana baru masuk ke penjara tempat mereka ditahan. Pria itu bernama Gunel. Dia dipenjara karena kasus lain dan mulai menjalani hari-harinya bersama para tahanan di penjara. Awalnya nggak ada yang menganggap kehadiran Gunel sebagai sesuatu yang penting. Tetapi perlahan, Gunel mulai mendengar cerita tentang Sengkon dan Karta, dua petani yang dipenjara karena kasus perampokan dan penghilangan nyawa sadis di Bekasi. Setiap kali mendengar cerita itu, Gunel semakin gelisah. Apalagi kondisi Sengkon yang mengidap TBC semakin memburuk. Melihat keadaan itu, Gunel perlahan mulai merasa bersalah. Karena sebenarnya, dia mengetahui yang selama ini nggak diketahui siapapun. Gunel mengaku bahwa dialah pelaku sebenarnya atas kematian Sulaiman dan istrinya. Bahkan Gunel menceritakan bagaimana aksi perampokan dan penghilangan nyawa itu terjadi. Pada saat malam kejadian, Gunel bersama salah satu temannya mencongkel pintu belakang rumah Sulaiman dan Siti Haya. Tetapi saat mereka masuk ke rumah, mereka dikejutkan melihat Sulaiman dan Siti Haya yang sudah bangun. Mereka pun panik dan langsung memukul serta melayangkan pisaunya ke tubuh Sulaiman dan istrinya secara bertubi-tubi. Sulaiman mengalami luka memar di 15 tempat, sementara Siti Haya di 12 tempat. Salah satu lokasi serius yang dialami Sulaiman adalah putusnya pergelangan tangan Sulaiman. Dari perampokan itu, mereka membawa kalung emas serta sejumlah uang. Cerita Gunel tentang kejadian itu terdengar rincih dan meyakinkan. Dari sinilah kebenaran yang selama ini terkubur perlahan mulai terungkap ke permukaan. Hingga akhirnya, pada Oktober tahun 1980, Gunel divonis 12 tahun penjara atas penghilangan nyawa dan perampokan terhadap Sulaiman dan Siti Haya. Tetapi walaupun Gunel sudah divonis bersalah, Sengkon dan Karta tetap menjalani hukuman di penjara. Saat itu sistem peradilan di Indonesia nggak memberikan kesempatan untuk melakukan peninjauan kembali atas suatu kasus yang sudah inkrah atau sudah final, walaupun ada bukti-bukti baru atau ada indikasi kekeliruan. Salah satu cara atau kesempatan untuk lepas dari putusan hakim
adalah dengan melakukan banding setelah vonis dijatuhkan. Sementara Senkon dan Karta nggak mengajukan banding terhadap vonis yang sudah dijatuhkan. Jadi, vonis itu sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap dan nggak bisa lagi diganggu-gugat. Apa yang dialami Senkon dan Karta pun mulai menyebar luas ke masyarakat Indonesia. Banyak yang cerita dari mulut ke mulut, ada juga di surat-surat kabar. Semua orang ramai membicarakan nasib mereka yang terbukti nggak bersalah, tetapi tetap dipenjara. Padahal pelaku sebenarnya sudah ditahan. Sementara itu, Senkon dan Karta menjalani hari-hari mereka di penjara sambil menunggu kepastian atas nasib mereka. Sampai akhirnya apa yang dialami oleh Senkon dan Karta sampai ke telinga Albert Hasibuan, yang saat itu berprofesi sebagai pengacara dan menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Tergeraklah hati Albert Hasibuan untuk memperjuangkan keadilan bagi Senkon dan Karta. Berkat bantuan Albert Hasibuan, Senkon dan Karta mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Sebuah langkah hukum yang sebelumnya nggak dikenal dalam sistem peradilan Indonesia. Tepatnya pada 3 November tahun 1980, Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi Artomo Singudijo mengajukan permohonan skorsing atau penundaan kepada Kepala LP Cipinang untuk membebaskan Senkon dan Karta sementara waktu. Permohonan itu dikabulkan oleh Jaksa Agung Ali Said yang kemudian mengirimkan surat kepada Menteri Kehakiman dan Ketua Mahkamah Agung untuk pembebasan Senkon dan Karta. Senkon dan Karta pun akhirnya dibebaskan pada 4 November tahun 1980 setelah Ketua Mahkamah Agung Umar Senoaji memerintahkan agar keduanya dibebaskan lewat jalur peninjauan kembali. Saat surat pembebasannya keluar, untuk ganti baju saja Senkon dibantu perawat dan dia diantar menggunakan ambulan. Sementara Karta naik angkutan umum. Tetapi kebebasan Senkon dan Karta dari penjara ternyata bukanlah akhir dari penderitaan mereka. Keluarga Karta kocar-kacir entah kemana, entah di mana. Rumah dan tanahnya juga telah amblas untuk membiayai perkaranya. Sementara Senkon harus dirawat di rumah sakit karena tuberkulosisnya semakin parah. Sedangkan tanah yang selama ini jadi andalan untuk menghidupi keluarga juga sudah ludes dijual istrinya untuk menghidupi anak-anaknya dan membiayai Senkon selama diproses di polisi dan pengadilan. Walaupun saat itu Senkon punya tanggungan seorang istri dan 3 anak, dia sudah nggak bisa lagi berbuat apa-apa. Jangankan untuk kembali bertani, bahkan untuk beraktivitas sehari-hari saja, Senkon harus dibantu istri dan anaknya. Sebenarnya saat itu melalui pengacaranya, Senkon dan Karta sudah mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dan menuntut ganti rugi sebesar 100 juta rupiah atas kerugian material dan non-material atas kejadian salah tangkap itu. Tetapi pengadilan negeri menolak tuntutannya. Ke pengadilan tinggi juga ditolak. Mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung juga dianggap terlambat. Dikatakan bahwa mereka telah mengumpulkan berkas yang seharusnya sudah harus diserahkan tanggal 25 Oktober tahun 1983. Tetapi berkas itu baru masuk ke Mahkamah Agung tanggal 26 Oktober tahun 1983. Sebuah ironi yang menyayat hati. Senkon dan Karta sudah dipenjara bertahun-tahun sampai Senkon terserang sakit TBC di penjara. Harta ludes nggak bersisa, keluarga mereka antah berantah, belum lagi traumatis yang mereka alami dan siksaan di penjara. Menyebutkan penderitaan mereka saja sudah menyakitkan, tetapi nggak ada kompensasi ganti rugi sepeser pun. Hingga akhirnya, takdir menuntun mereka ke akhir yang nggak terduga. Karta tewas dalam sebuah kecelakaan, sementara Senkon meninggal dunia nggak lama setelah kepergian Karta, akibat sakit parah yang dideritanya. Bahkan sebelum kematiannya, Senkon sempat mengatakan bahwa dia lebih berharap segera mati daripada berharap keadilan untuknya. Karena kondisinya yang mengidap TBC saat di penjara, membuatnya merasa hanya menjadi beban bagi istri dan anaknya. Sementara dia sudah nggak bisa lagi mencari nafkah. Kasus ini menjadi salah satu contoh paling terkenal tentang salah tangkap dan kegagalan sistem hukum di Indonesia. Bahkan Senkon dan Karta disebut sebagai korban sistem peradilan Indonesia. Kasus ini juga menjadi sejarah sistem peradilan Indonesia yang mulai menggunakan mekanisme peninjauan kembali atau PK untuk memberikan kesempatan bagi terpidana mengajukan permohonan pemeriksaan ulang terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum, jika memang ada bukti baru sebagai pertimbangan agar bisa dilakukan peninjauan kembali. Semoga kasus ini bisa menginspirasi kita untuk terus menggaungkan keadilan dan melindungi hak asasi manusia. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai selesai. Kalau kamu suka dengan cerita serupa, jangan lupa subscribe, aktifkan juga loncengnya,
Dan bagikan video ini agar semakin banyak yang tahu cerita yang jarang dibahas. Sampai jumpa di cerita kelam selanjutnya.